Tar, kayaknya belakangan ini aku sering ketemu sama brand atau produk yang dia itu air mineral, Hmm? tapi namanya unik-unik. Hmm. Kayak baru, aku belum pernah denger juga. Itu kayaknya ada kaitan sama boykot pro Israel deh. Kalau tadi pernah ketemu nggak sama brand-brand yang air mineral ya, yang unik-unik kayak gitu? Iya tuh Mas, saya juga pernah tuh menemukan beberapa ya, mungkin belum banyak, tapi ada memang merek-merek air mineral yang baru muncul belakangan ini gitu. Nah, kenapa Mas Ayu mau mengaitkan hal itu dengan sebagai salah satu dampak boykot Mas? Nah, jadi kalau kemarin aku sempat buat tulisan ya soal Hmm. dampak boykot produk pro Israel. Jadi di hasil analisis itu seenggaknya ada empat dampak. Pertama, dampak terhadap penjualan, kinerja penjualan perusahaan. Hmm. Yang kedua, dampak terhadap tenaga kerja. Jadi kalau misalkan perusahaan itu mengalami penurunan penjualan, ada kekhawatiran berdampak terhadap tenaga kerja dengan aksi PHK misalkan atau layoff. Yang ketiga tuh ada dampak terhadap peluang buat produk lokal melakukan substitusi produk. Dan eh, tadi aku udah ada dugaan kenapa ini ada kaitannya, karena ini kayak semacam produk-produk lokal barulah yang muncul mengisi kekosongan di pasar, karena tadi permintaan masih tinggi tapi terhadap produk-produk tertentu itu dia melakukan apa namanya, pengurangan pembelian. Nah, sama yang terakhir ini kayak ada dampak terhadap persaingan bisnis. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang dengan ada sentimen negatif ini dia melakukan kampanye-kampanye negatif buat nyerang lawan bisnisnya. Itu sih kenapa aku menduga nih kayaknya ada kaitan sama aksi boykot deh, munculnya produk-produk baru ini. Gitu sih, Tan. Kalau dari tadi pernah ini nggak, liputan di lapangan, terus tadi mengetahui bahwa kayaknya sekarang tuh aksi boykot itu sangat berdampak deh terhadap penjualan atau tenaga kerja dan sebagainya. Oke. Mungkin dari dua kacamata dulu ya Mas, ya, dari kacamata industri nih. Kalau misalnya dari data yang saya coba dapatkan, memang secara industri, terutama industri FMCG ya Mas ya, itu menjadi industri yang paling terdampak gitu dengan adanya aksi boykot ini, dan itu dibuktikan oleh data Asprindo Mas, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, yang menyatakan bahwa industri FMCG itu mengalami penurunan sampai 40%. Ini angka yang besar tentunya gitu ya. Dan kalau misalnya dilihat dari kacamata kedua, dari perusahaan-perusahaannya itu sendiri Mas, memang secara umum mengalami penurunan gitu dari segi kinerja gitu ya. Dan ini kemudian dari Kemenperin juga sempat mention bahwa industri makanan, perusahaan-perusahaan di bidang itu juga mengalami penurunan yang paling terdampak gitu. Dan salah satu kekhawatiran adanya aksi boykot ini ya Mas ya, dari sisi Kemenperin adalah yang tadi Mas Jaya sempat mention, bahwa kalau misalnya ini berkepanjangan, dampak yang lebih besar yaitu adanya pengurangan tenaga kerja melalui PHK itu. Hmm. Itu kan kalau ngeliat dari sisi makro ya, dari Mm-mm. sisi asosiasi maupun kementerian. Tapi tadi Mm-mm. pernah nggak, misalkan lagi liputan ke lapangan, terus datang ke acara-acara yang acara itu tersebut diadakan sama perusahaan yang dianggap pro atau masuk ke daftar boykot, itu apa sih sebenarnya reaksi mereka ketika tadi menanyakan hal tersebut? Oke, ini agak lucu sih Mas. Memang ketika saya pernah di belum lama ini ada salah satu brand gitu ya, saya coba tanya gitu dalam situasi santai. Gitu. Tadi ngobrol-ngobrol, mereka santai. Tapi ketika saya coba singgung mengenai boykot, ekspresi mereka tuh langsung berubah gitu. Hmm. Dan mereka itu cenderung memang berhati-hati untuk memberikan pernyataan. Hmm. Salah satu contohnya itu ketika saya coba tanya gitu ya, mengenai masih banyak nggak sih pertanyaan soal boykot ini Hmm. gitu. Hmm. Nah, mereka itu langsung membalasnya dengan, sebenarnya kita ada sih Mbak pernyataan resmi mengenai hal itu. Nanti kalau Mbak Hmm. mau kita bisa kirimkan. Jadi memang mereka tidak seleluasa itu untuk memberikan respons Iya, mengenai hal ini. ya aku duga sih memang pasti dia bakal bilang bahwa ada statement resmi dari mereka, Hmm. karena memang itu bagian dari salah satu upaya yang dilakukan sama perusahaan sih buat mengantisipasi aksi boykot tuh. Seenggaknya ada empat ya. Pertama, selain tadi ya melakukan mengeluarkan press statement Mm-mm. bahwa mereka ada holding statement terhadap isu tersebut. Yang kedua tuh mereka biasanya melakukan kegiatan-kegiatan CSR. Jadi ada kegiatan CSR misalkan kayak aksi bersih-bersih masjid, atau mereka melakukan donasi, atau mereka melakukan bantuan kemanusiaan ke Gaza ataupun Palestina. Sama yang ketiga, mereka ada perusahaan yang melakukan rebranding.
di brandnya atau di produknya. Jadi kan tadi tahu lah, misalkan ada perusahaan besar yang brandnya tuh diubah namanya, atau ada produk yang namanya diubah dengan nama baru. Sampai terakhir biasanya mereka juga melakukan semacam menggandeng tokoh publik atau tokoh agama buat kegiatan-kegiatan perusahaan. Biasanya agama-agama tertentu yang dianggap pro Palestina. Itu sih memang kayaknya bakal mereka lakukan ya, holding statement, bahwa mereka tuh punya holding statement. Untuk memulihkan citra mereka lah ya Mas Iya ya. betul. Nah kayaknya memang balik lagi ya soal rebranding ini dan dugaan tadi perusahaan-perusahaan air mineral ini mungkin perlu ditelusuri kali ya Tar. Yang soal air mineral itu apakah itu dia rebranding dari perusahaan existing mengeluarkan produk baru, atau dia ini adalah perusahaan baru yang mengisi kekosongan di pasar ya. Itu kayak perlu ditelusuri itu karena bisa jadi tulisan menarik, mudah-mudahan ya. Oke, boleh Mas. Sip, oke. Thank you ya Tar. Ya.